The Red Canids. Yes, benar banget itu lihat di arah seorang siapa Wise, dia belum ngasih purple buff ke arah seorang Ohep harusnya ya. Karena apa? Karena dia menang seperti yang kita tadi duga. Ketika dia menang, dia bakal coba merelakan begitu saja purple buff tetap diambil, difokuskan junglernya, dan di arah top lane sana seperti akan ada sedikit team fight, dan bahkan Edward bakal ditinggal sendiri untuk melakukan push. Di arah top lane ternyata upaya yang dilakukan masih belum berhasil untuk mendapatkan poin tambahan dari Monster. Tapi mereka akan menambahkan poin dari hal lainnya, yaitu turtle yang tak terkontes lagi. 3 turtle. Gak ada yang bikin Red Canids untuk ke arah turtle pula, karena sekarang posisi mereka juga udah sulit banget, apalagi untuk mengkontes keluar dari zona mereka aja udah susah banget. Blacklist International nge-zoning out, mereka udah ngandangin Red Canids. Sekarang Federers lagi keluarkan, mencoba mengusir tim Blacklist International, tapi mereka tinggal mundur aja menunggu wave selanjutnya. Area top lane akan menjadi sasaran selanjutnya, dan apa yang bisa dilakukan oleh Red Canids di posisi seperti ini? Ini udah berat banget untuk Red Canids. Tapi lihat dipasang begitu saja Ahji di depan sana dengan satu pasangan Fontaine. Ohep masih mau lebih. Flame shot body block, tapi ternyata Justin akan menjadi kumbalnya. Ini pertukaran tidak cukup adil di body block, tapi ternyata damage dari Chronodes dan Synchro Vision membuat seorang Jumpstyle harus tumbang. 0-2 di tangan dari seorang Jumpstyle. Para pemain tim Blacklist International bisa mendapatkan satu batu red di arah minion, dan sepertinya kali ini masih belum beruntung. Masih ada efek dan item yang opung. Wow, silakan. Ya, secara item Wanan memang dia udah punya Corrosion, udah punya Demon Hunter Sword, tapi taruhnya masih belum cukup ya, karena item suspend juga udah jadi. Baratsnya punya Brute Force Breastplate yang dipegang oleh Wise. Jadi ini Red Canids mereka sedang tertekan banget. Mereka masih harus menunggu 1 atau 2 item terlebih dahulu untuk one-one-nya, atau bahkan untuk Jumpstyle sebelum mereka bisa melakukan inisiasi besar lagi. Karena kalau kita lihat Blacklist mereka sudah mulai berkumpul 5 pemain yang langsung menghajar apapun objektif mereka. Ini seperti tak terhentikan ya dari tim Blacklist International. Memang kayak tim Red Canids, mereka sedang berusaha untuk mendefense. Damage mereka kalau di area late game harusnya besar banget, ada dengan Edewerman dan juga Yukanshin. Tapi sekarang Blacklist International nggak mau sampai ke bawah ke area late game, dirusuhin terus dengan adanya Lord pertama ya beberapa belas detik lagi. Nasional, mereka sudah memiliki keunggulan 7.000 dari Gold, dan ini mencolek pertama kalinya harusnya berada di tangan dari Blacklist International. Tapi ternyata mereka lebih mau menstabilkan permainan dari tim Red Canids. Mereka tidak mau ada sedikit celah yang bisa diamankan oleh Red Canids untuk membalikan keadaan, Budi Monster. Ya, wave management dari minionnya harus bagus dari Blacklist International, walaupun mereka lagi di atas awan. Mereka juga harus memperhatikan dari segi laningnya, dari segi minion di area top lane, jangan sampai terlalu maju. Itu bisa menjadi salah satu kuncian Red Canids. Mereka ke area top lane, mereka bisa nge-push, nggak mau nge-contest, it's okay. Mereka bisa menukarkan dengan hal lain. Blacklist International ingin mendapatkan pick off terlebih dahulu dengan memberikan pressure ke area jungle dari tim Red Canids. Wow, bakal kita lihat juga posisi dari Blacklist International. Mereka masih menunggu apakah mereka sampai menit yang ke-12. Sepertinya mereka akan membuat Lord ini akan menjadi Lord satu-satunya untuk tangan tim Blacklist, dan mereka akan segera menyelesaikan dengan cepat untuk gameplay di game yang pertama, Opung. Ya, ini lagi disetir banget ya oleh Blacklist. Mereka menang XP. Lihat bagaimana level dari pemain-pemain Blacklist yang sudah unggul sangat-sangat jauh sekali dibandingkan dengan Red Canids. Yang kedua, pemain-pemain dari Red Canids ini terpaksa untuk berkumpul bermain secara grup. Karena ketika mereka bermain, berjalan sendirian, langsung ke pick off oleh siapapun juga. Oleh Kagura, oleh Lapu-Lapu, bahkan Baratsnya berani untuk melakukan split push. Padahal itu bukan hero yang punya mobilitas yang cukup tinggi. Wow, tapi untuk kali ini bahkan dari Blacklist International kita bisa lihat mereka bakal coba dapetin buff terlebih dahulu. Sebentar lagi akan 30 detik menuju ke arah Lord yang ke-12. Mereka akan coba untuk merotasi ke arah bawah. Tapi sebelumnya di arah top lane sana, Red Canids, lihat Jumpstyle mencoba untuk melakukan clear minion dan itemnya opung lawan. Ya, sini dia untuk itemnya. Ohep sebenarnya sudah hampir selesai bicara itemnya. Athena Shield mungkin atau bahkan Oracle bisa dibayar oleh Ohep setelah ini. Jadi damage-nya gede banget. Udah jadi semua lah item-item untuk Blacklist dari Red Canids. Mereka masih butuh waktu untuk Jumpstyle bersama dengan Opat Easy. Ini dari Akashi hanya bisa ngulur waktu aja. Tapi secara damage output-nya, Red Canids mereka masih sangat kurang untuk bisa menumbangkan Wise terutama. Karena Wise di sini memang dia nggak terlalu besar damage-nya, tapi dia tanky dan dia juga udah punya Warrior. Ya, seperti yang sudah kudukung kali ini mereka. Ya mungkin kalau Lord mereka amankan sebelum menit ke-12 ini akan menjadi Lord yang sia-sia harus ditunggu lebih lama lagi. Dan sekarang dengan adanya Lord menit 12, dan kayak Blacklist International nungguin saat yang tepat untuk mengepus 3 lane-nya secara bersama-sama. Super Minion akan masuk bersama dengan Lord, dan Red Canids
permasalahannya, gimana cara mereka mendefense kekuatan Blacklist International dengan level yang lebih di atas, lalu item yang juga lebih matang dengan perbedaan network ini udah di 10.000. Wow, oke. Dan langsung Lord menuju melenggang bebas di arah top lane. Dengan adanya satu buah inhibitor turret terakhir dari tim Red Canids. Red Canids kali ini dari Jumpstyle tidak boleh terlalu offside, satu kali terpick off, dan bahkan dari Jumpstyle ngetes. Ngetes. Skillnya Cukup. aktif nggak gitu. Cukup kaget sebenarnya. Ini udah mulai masuk sebenarnya dari tier yang keduanya. Minion disapu dengan sangat cepat. First damage dari Red Canids juga udah berfokus. Tapi Lord di area top lane masih agak terlalu jauh. Dari Blacklist International bersiap siaga untuk melakukan setup di area atasnya. Masuk area depan. Wise sebagai frontliner dari tim Blacklist International belum bisa mendapatkan siapapun. Detonas Welcome belum kepada siapapun. Hanya satu inhibitor saja cukup membuat mereka puas dan beralih kepada lane yang lainnya. Tapi dua lane-nya bakal coba diserang, inhibitor akan menjadi pilihan utama. Tidak ada lagi Pedal Strength, masih menunggu cooldown. Wise menuju ke arah bottom lane karena satu pilihan terakhir kali ini yang super minion masih banyak. Udah harus coba dihilangkan dengan cukup cepat oleh para pemain tim Red Canids. Ini masih ada super minion yang bergerak, tapi dengan satu buah turret yang diamankan dari inhibitor turret bisa berfokus dikeluarkan. Menuju ke arah depan, udah berikan ke arah belakang, tapi oh my god, Edward Preventer dengan mengenai siapapun, bahkan OM hampir saja terpick off dengan satu damage yang sakit dari seorang Parsha. Belum ada yang menjadi korban jiwa, tapi Blacklist International seperti nggak mau pulang. Mereka mendapatkan satu. Luna menjadi korban pertama dari peperangan yang cukup panjang. Dan rupanya sekarang di area tengah akan menjadi sasaran selanjutnya bagi Blacklist International. Masuk ke area belakang. Edward Brave Fighter sudah dibuka. Zaman Core pun juga. Tapi Bonus Joker nggak bisa menemukan siapapun. Ke area belakang Akasinya tumbang begitu pula dengan satu inhibitor. Blacklist International mereka mengamuk di area base milik tim Red Canids. Ini bencana untuk tim Red Canids. Lihat mereka didobrak habis dengan dua inhibitor turret yang sudah ditumbangkan oleh tim Blacklist International. Edward tadi memasang Prefector sekarang belakang dan bahkan dia harus menggunakan flicker untuk keluar rombong Wawa. Dan mereka langsung mundur sih Blacklist. Mereka bermain sangat terstruktur sekali. Gak ingin langsung melakukan ending aja. Bukan Oheb tapi Haji. Ya. Jadi Kaguranya juga dapetin cooldown yang cepat. Oke, dua purple buff di tangan magical damage yang besar banget. Dua magical burst. Ingat, ini bakal bisa menembus dan bahkan kita lihat sendiri di depan inhibitornya. Ini overturnnya menghilangkan seorang datang dari Kagura, datang dari Harit juga. Jadi magicnya udah dapat dan tadi Divine Glaive udah berhasil untuk diselesaikan oleh OM. Yang berarti Red Canids mereka hanya bisa bertahan, mereka hanya bisa berdoa semoga Blacklist International ini membuat Kesalahan. mistake. Ya itu aja bisa diharapkan sekarang dari Red Canids karena secara goldnya ini udah terlalu jauh, 4-5 item yang berbeda. Wow. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan ya dari tim Red Canids. Mereka bisa mencari celah, mungkin walaupun presentasinya sangat kecil, tapi itu masih sebuah chance untuk Red Canids membalikan keadaan. Tapi kalau posisi kayak gini, Lord udah ada. Apakah Red Canids akan mengkontes Lord yang kedua ini? Oke, tapi sepertinya kita tahu ya sekarang akan coba diamankan Lordnya oleh pemain dari tim Blacklist International. Mereka bakal coba untuk dengan cukup cepat dengan seorang Oheb dan juga Wise yang udah berada di pit Lord dan bakal dikontes sepertinya. Luna is coming, Uranus juga bakal coba untuk buka vision. Luna memberikan informasi tapi ternyata kali ini mereka agak sedikit ragu. Dipasang kiri ke belakang dengan satu buah flicker ke arah belakang membuat seorang oh my god, tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi lihat Edwardnya tiba-tiba memotong satu arah poin ke arah belakang. Berbawah seorang Pasha, satu hal yang penting di sisi lain. Chapter versus Edward, Umatus harus dilakukan satu mesin vision dan membuat Red Canids harus mundur. Ini bencana Bude Ballstar. Haji menjadi korban, tapi Akashi kali ini mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Kabur, ngegocek ke area atas. Tapi posisinya hanya untuk mendelay waktu kematiannya saja. Red Canids kehilangan 3 membernya. Dan sedangkan Blacklist hanya kehilangan 1. Haji menjadi korban dan ini membuka kesempatan untuk Blacklist International masuk ke dalam base milik tim Red Canids. Dia mereka mencoba untuk melakukan endgame. Kali ini Luna akan menjadi pilihan Synchronis Chronodes. Tapi Edward, Break Fencer tadi dikeluarkan. Damage dari sesuatu diri. Jump Savage everybody. Akankah mampu bertahan? Patrico, wipeout hampir saja didapatkan. Untungnya masih Parsha. Dia hidup di saat yang tepat dan waktu yang tepat. Bude Bongsa. Upaci juga sudah mulai hidup kembali. Blacklist terasa tiba-tiba ada Edward yang menuju ke area lini belakangnya. Sehingga damage dealer dari tim Red Canids tadi nggak bisa maksimal untuk memerangi Blacklist International di Lord Pit-nya. Dan sekarang, kesempatan kedua. Opung Wawa, gimana menurut Opung Wawa?
Nah itu adalah hero yang bisa ditargetkan atau hero juga dari Royal Canids. Mereka masih Di arah tengah, akankah mereka mampu bertahan dari Lord kali ini? Dengan adanya Red Canids yang belum bisa mendapatkan turret satupun dari tim Blade Internasional. Di depan sana ada White, ramai Venus, berikan damage, tapi ternyata Open Sea. Ada Septa dikeluarkan dari Edward yang kamu ngebuka sembarangan, tapi Blel sama Force yang lebih dulu dibuka oleh seorang Oheb. Menjelaskan seorang Luna, tidak ada inisiasi lebih lanjut dan ini bahkan hingga mempertanyakan dapat Edward dengan ketukan palanya Blue setelah keluar dari sana, tapi Oheb menjadi pilihan dan ternyata masih selamat menuju ke arah base-nya. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Tim Blacklist Internasional berhasil mendapatkan game yang pertama dari Mostad. Yes, game yang